Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai i'tikaf. Pasti tentunya istilah tersebut tidak asing lagi bagi kita, bagi seorang muslim, karena i'tikaf bisa kita lakukan di bulan-bulan Ramadan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu i'tikaf, anak-anak simak video berikut ini ya. Pengertian i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Menurut bahasa, i'tikaf artinya atau berasal dari kata akafa yakifu ukufan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Kemudian ada dasar hukum i'tikaf. Yang pertama ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud. Kemudian dari sabda Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hukum i'tikaf. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan i'tikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar atau berjanji untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Yang pertama ada dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab ini memandang semua i'tikaf itu hukumnya sunnah mukaddah atau sunnah yang ditekankan. Kapan saja bisa dilakukan. Namun, bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi atau lebih baik lagi. Dalam melakukan i'tikaf tentunya ada rukun dan syaratnya. Yang pertama kita akan membahas tentang rukun i'tikaf. Yang pertama ada niat. Niat adalah menyengaja untuk beriktikaf. Ada keinginan kita untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hambaliyah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun i'tikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat i'tikaf dan bukan sebagai rukun i'tikaf. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid sekurang-kurangnya selama tumaninah sholat atau selama kita itu tenang dalam sholatnya. Selanjutnya ada syarat i'tikaf. Yang pertama adalah beragama Islam. Dengan disyariatkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan i'tikaf. Kemudian yang kedua adalah balik atau mumayyiz. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz atau sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, apabila melaksanakan ibadah i'tikaf, hukumnya sah dan berpahala. Sedang sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa, bila sudah mumayyiz maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Kemudian syarat i'tikaf yang selanjutnya adalah berakal sehat. Ibadah i'tikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah, termasuk i'tikaf. Maka secara otomatis orang gila tidak sah bila melakukan i'tikaf. Kemudian syarat selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas tidak dibenarkan ikut beriktikaf di masjid. Dasarnya bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid, sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami istihadhah untuk masuk masjid.
Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami istiadah pun dilarang masuk ke masjid. Kemudian selanjutnya adalah suci dari hadas besar atau janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke masjid, sehingga ia tidak boleh mengerjakan iktikaf, lantaran iktikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan iktikaf. Yang pertama adalah hubungan suami istri atau bersetubuh, itu tidak dibolehkan dalam melakukan iktikaf. Kemudian ada keluarnya sperma. Kemudian yang ketiga ada gila atau hilang akalnya. Kemudian selanjutnya ada mabuk yang disengaja. Kemudian ada murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian haid. Kemudian ada nifas dan keluar masjid tanpa ada uzur atau alasan syar'i yang dibenarkan. Kemudian ada hal-hal yang diperbolehkan dalam iktikaf. Yang pertama adalah keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, misalkan seperti buang hajat, keluar dalam urusan atau keluar dalam urusan ketaatan. Kemudian ada menyisir rambut dan merapikannya. Kemudian membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian makan dan minum di dalam masjid dengan tetap menjaga atau memelihara kebersihan dan kemuliaan masjid. Kemudian yang terakhir, menerima tamu dan mengantarnya ke pintu masjid. Ada amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Yang pertama adalah sholat. Kita harus memperbanyak sholat atau ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir ada mengurangi hubungan dengan orang banyak. Kemudian ada hikmah iktikaf. Yang pertama adalah menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian akan mengalirkan energi positif yang bermanfaat untuk tubuh kita. Terus ada mengevaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok atau muhasabah. Kemudian mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. Kemudian mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian yang terakhir, menjauhi sejenak hiruk-pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan akhirat. Mungkin itu materi terkait dengan iktikaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.